Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kriptografi B akan mempresentasikan final proyek kami, yaitu penerapan digital signature pada file gambar. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ahmad Zaki NRP 061012, Abdul Aziz NRP 061027, saya Sulistia NRP 061034, Fatimah Aulia NRP 01048, dan Abdul Haris NRP 061056. Selanjutnya latar belakang. Adapun latar belakang diambilnya ide kami yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi, sangat mudah bagi seseorang untuk membagikan karya digital mereka melalui sosial media. Hal ini mendorong generasi muda untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik untuk dibagikan pada masyarakat. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah memperoleh ketenaran dengan membagikan suatu karya. Namun, tak jarang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan ketenaran tersebut tanpa kemampuan yang memadai, sehingga mereka mencuri karya orang lain dan mengaku-ngaku bahwa karya tersebut adalah milik mereka. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk mengeksplor penerapan digital signature dengan menyisipkan tanda kepemilikan seorang akan suatu karya seni digital. Selanjutnya, implementasi proyek. Pada proyek ini digunakan teknik digital signature dengan nama pilih karya atau teks lainnya sebagai objek yang akan dienkripsi dan dijadikan signature. Nah, kemudian hasilnya tersebut akan disimpan ke dalam file gambar. Adapun tahapannya, yang pertama, mengubah nama pilih karya atau teks lain menjadi digital signature dengan algoritma RSA. Yang kedua, hasil dari RSA akan disimpan ke dalam file gambar dengan teknik steganografi dengan metode LSP. Selanjutnya, untuk demo program akan dijalankan oleh teman saya. Di sini saya Fatimah Aulia akan menjelaskan mengenai enkripsi dan dekripsi RSA yang kami gunakan pada proyek kami. Nah, jadi enkripsi tersebut dipanggil ketika kita ingin menyisipkan secret message ke dalam image. Nah, jadi message yang kita ingin sisipkan itu kita enkripsi terlebih dahulu menggunakan RSA. Di sini kita menggunakan fungsi encrypt dan data ini adalah message yang ingin kita enkripsi. Lalu encrypt sendiri fungsinya pertama kali melakukan yaitu pembagitan kunci, yaitu pembagitan kunci yang akan mereturn public key dan private key yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini untuk pembagitan kunci kita pilih bilangan P dan Q prima, yaitu 17 dan 23. Lalu kita hitung toyennya. Lalu kita generate E, yaitu public key, dan generate private key-nya. Nah, di sini untuk E itu adalah kita pilih suatu bilangan E yang dimana dia itu prima relatif dengan Vn. Nah, di sini kita pertama menghitung semua E yang prima relatif dengan Vn, lalu kita pilih secara random. Selanjutnya untuk bilangan private key-nya, kita pilih D yang dimana dia memenuhi D kali E dibagi Vn itu tersisa yaitu 1. Selanjutnya maka akan di return dua pasangan public key dan private key. Selanjutnya pertama perlu kita ingat bahwa private key ini perlu disimpan karena setiap pembangkitan private key dan public key itu akan selalu menghasilkan nilai yang berbeda, terutama untuk private key-nya. Nah, selanjutnya untuk enkripsinya, pertama dari sebuah message tersebut kita pisah berdasarkan spasinya, lalu akan menghasilkan sebuah list per katanya. Lalu untuk per katanya tersebut kita enkripsikan. Di sini kita panggil fungsi encrypt underscore word. Nah, di fungsi tersebut inputnya ada word dan key. Di sini adalah public key-nya. Lalu yang sebenarnya dienkripsi menggunakan RSA ini adalah for I in words, artinya untuk setiap karakter atau setiap huruf di kata tersebut. Jadi huruf tersebut kita ubah menjadi suatu integer, lalu kita tambahkan ke dalam sebuah list. Lalu untuk setiap elemen di list tersebut kita enkripsikan menggunakan persamaan enkripsi RSA. Dan hasilnya
kita ubah ke dalam heksadesimal. Selanjutnya cukup kita menjadikan satu kembali hasil dari enkripsi tersebut, lalu kita return, dan di sini juga kita tambahkan enkripsi perkatanya, hasil enkripsi perkata, lalu kita return sebagai hasil dari enkripsi. Lalu untuk dekripsi sendiri, pertama kita karena hasil enkripsi tadi berupa heksadesimal, maka perlu kita kembalikan ke dalam sebuah integer menggunakan fungsi hexdesimal. Di sini inputnya adalah heksadesimal, lalu ini adalah fungsi untuk merubah ke dalam integer. Lalu, sebelum itu kita juga menggunakan message strip memisahkan hasil enkripsi ini ke dalam menjadi sebuah list. Lalu untuk setiap integernya kita panggil decrypt_6. Nah, di sini kita tinggal mendekripsi lagi dengan persamaan dekripsi RSA. Lalu hasil yang berupa integer itu kita ubah kembali ke dalam char atau ke dalam sebuah huruf. Setelah itu kita gabungkan kembali menggunakan looping. Dan ini yang terakhir ini hanya untuk menghilangkan 2 spasi yang ada di akhir hasil dekripsi dikarenakan waktu enkripsi terdapat pertambahan spasi dalam loopingnya. Setelah itu maka akan kita dapatkan message key semula. Di sini saya Zaki dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit terkait dengan codingan kami dalam steganografi untuk digital signature. Di sini saya membuat coding untuk menyisipkan file ataupun teks ke dalam satu foto tertentu ya, sebagai tanda bahwa itu adalah kepemilikan dari yang membuat itu. Nah, didefinisikan terlebih dahulu fungsi decompose yang gunanya itu untuk membuat file binary itu menjadi susunan array yang isinya itu adalah kumpulan bit-bit gitu kan. Lalu dibikin juga function bit, set bit yang fungsinya itu untuk menyisipkan bit yang yang dari file ke dalam foto yang ada kayak gitu. Jika bitnya 1, kemudian di file ternyata 0, maka di file bit terakhirnya menjadi 1. Begitu juga sebaliknya. Lalu function mbit atau function yang digunakan untuk menyisipkan, inputannya adalah image file dan juga file teks yang ingin kita masukkan ke dalam image-nya. Dibuka terlebih dahulu image-nya seperti apa, kita baca, kita ambil data-datanya, kita simpan, lalu kita buka juga file yang ingin disisipkan tadi, kita ambil juga data-datanya, lalu kita lakukan enkripsi dengan menggunakan algoritma yang telah dijelaskan oleh teman saya di atas. Dan data enkripsi tersebut kemudian di-encode agar menyesuaikan bentuknya dengan binary gitu. Kemudian di-decompose file teksnya menjadi susunan array dalam bentuk bit-bit kayak gitu. Lalu dicari panjangnya berapa agar disesuaikan nanti apakah ini kompatibel atau tidak untuk disisipkan ke dalam foto kayak gitu. Kemudian setelah selesai kita ingin membuat satu foto baru yang ukurannya itu sama persis dengan foto yang ingin kita sisipkan, yang nantinya itu menjadi duplikat atau foto yang tersisipkan teksnya di dalamnya gitu. Nah, kemudian digunakan function ini. Function inilah looping inilah yang nantinya menyisipkan bit-bit dari file yang disisipkan ke dalam gambar gitu.
kemudian kita simpan dengan nama yang sama, tapi ditambah dengan stego.png dengan format PNG. Jika proses ini tidak ada masalah, maka dia akan ngeprint embedded successfully atau penyisipan selesai. Kemudian kita ingin peragakan juga sedikit tentang bagaimana proses memasukkannya. Nah, di sini kita perlu import dulu Google library-library yang dibutuhkan, kita upload image-nya, lalu kita simpan, dan image-nya adalah seperti ini. Kemudian kita upload juga text file-nya. Text file-nya adalah secret.txt, lalu kita embed, dan hasilnya berhasil. Image-nya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Harits dari kelompok 5 kriptografi teknologi informasi. Saya dari matematika angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan untuk steganografi di bagian ekstrak. Jadi ekstrak ini itu tujuannya dari suatu file yang udah ada sisipan teksnya atau sudah dilakukan steganografi, kita nanti akan mengambil isi dari file yang sudah dilakukan steganografi itu. Nah, nanti pengambilan file ini itu juga bisa termasuk salah satu cara untuk verifikasi bahwa steganografinya itu berhasil ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu untuk prosesnya ya. Di sini nanti ada suatu fungsi assemble ya. Assemble ini nanti itu tujuannya untuk hanya menyatukan array-array-nya menjadi binary. Langsung aja kita fokus ke ekstrak ini. Jadi di ekstrak ini mengambil path untuk file yang ingin diekstrak. Out file-nya ini nanti adalah path untuk outputnya itu. Jadi misal mungkin bisa dibilang kayak nanti nama filenya itu mau kayak gimana ya setelah dikeluarkan. Seperti itu contoh ya. Contoh kalau saat di running tadi itu kan kita mintanya agar dia akan diekstrak adalah dari file ini castle.jpg stego.png dengan outputnya adalah out.text karena inputnya juga teks ya. Dan kemudian di sini itu untuk key-nya. Jadi key-nya itu karena ini RSA maka key-nya ada public dan private-nya ya. Oke. Kemudian mana tadi? Yaitu setelah mendapatkan inputan seperti berikut, kita akan membaca image-nya, kita dapatkan RGB-nya, kita pisahkan RGB-nya dalam vektor-vektor yang berbeda. Kemudian dari vektor RGB tadi itu dilakukan assemble sehingga nanti menjadi satu vektor data ya, di mana satu vektor data itu pertama di-decode dulu menjadi string karena nanti akan didekripsi. Sedangkan dekripsi RSA yang kita buat ini hanya menerima string. Itu kenapa harus di-decode dulu. Kemudian setelah di-decrypt itu di-encode kembali ke dalam byte karena dalam menulis suatu data ke dalam file itu perlu dibentuk dalam byte. Oke. Jadi dari byte tadi kita masukkan ke dalam file dan setelah itu akan men-outputkan bahwa sudah berhasil seperti itu. Sehingga ini kalau kita simak ya, yang sudah disimulasikan tadi, secret text-nya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah paragraf tulisan ya. Pada zaman sekarang yang penuh dengan teknologi canggih sampai nanti yang akhir adalah karya ilmiah. Itu nanti di outputnya kita akan mendapatkan teks yang sama. Sampai akhir pun dia sama. Nah, ini yang berarti bahwa yang kita sisipkan itu memang ada di dalam steganografinya tadi. Itu terbuktikan lewat ekstrak ini dan outputnya pun sama dengan teks yang disisipkan. Nah, jadi dari situ itu adalah proses untuk ekstrak, kemudian untuk analisanya saya serahkan ke teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari gambar
yang sudah dikenakan steganografi dan juga sebelum dikenakan steganografi. Di sini kita punya fungsi analyze dengan parameter yaitu file gambar yang akan diimport. Di dalam fungsi ini pertama-tama kita akan melakukan analisis terhadap gambar. Namun sebelum kita melakukan analisis, di sini kita akan mengambil data-data dari gambar yang akan dilakukan analisis, yaitu berupa size dari gambar, yaitu panjang dan juga lebar, tinggi dan juga lebar gambar. Kemudian kita convert ke dalam RGB, yaitu fungsi ini kita gunakan untuk mengambil pixel-pixel RGB. Jadi data-data yang akan diambil itu berupa size dan juga pixel-pixel RGB dari gambar tersebut. Setelah itu kita akan melakukan ekstrak LSB. Kita akan melakukan inisialisasi vektor. Di sini ada vektor RGB yaitu VR, VG dan juga VB. Nah, kemudian data-data dari gambar tersebut akan kita simpan ke dalam bentuk vektor, yaitu pixel-pixel dari gambar tersebut kita akan simpan dalam bentuk vektor. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan vektor yang berisi pixel-pixel dari gambar tersebut, kita akan mencari average dari vektor tersebut, yaitu rata-rata. Nah, rata-rata yang digunakan ini adalah rata-rata per blok. Jadi kita akan melakukan plotting terhadap gambar yang akan dianalisis. Jadi plottingnya itu akan dilakukan per blok. Jadi panjang bloknya itu yaitu blok size-nya adalah sampai dengan 100. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata dari setiap blok gambar tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan plotting, di mana plottingnya ini sumbu X-nya berupa blok dan sumbu Y-nya berupa rata-rata dari setiap blok tersebut, rata-rata dari pixel yang ada pada blok tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan plotting terhadap 3 warna, yaitu red, green dan juga blue, vektor red, green, blue-nya. Kemudian kita akan menampilkan hasil plotting dari gambar tersebut. Nah, setelah kita running di sini kita memperoleh grafik, yaitu hasil plottingannya berupa grafik. Nah, di sini dapat kita lihat analisa dari gambar yang belum dikenakan steganografi, yaitu berupa seperti ini dengan sumbu X berupa panjang blok dan juga sumbu Y-nya adalah rata-rata dari setiap rata-rata dari warna pixel yang ada pada tiap-tiap blok. Nah, di sini ada plottingan dari warna merah, pixel-pixel merah. Di sini pixel yang warnanya hijau dan di sini pixelnya warna biru. Nah, setelah kita kenakan steganografi, di sini kita akan analyze fungsi, kita akan memanggil fungsi analyze yang tadi kita udah buat di atas. Dengan filenya adalah file yang telah dikenakan steganografi, yaitu gambar yang sudah dikenakan fungsi steganografi, yaitu sudah disisipkan tulisan di dalamnya berupa teks. Bisa dilihat di sini ada perbedaan dari kedua grafik di atas dan juga di bawah. Di sini vektor pixel-pixel dari pixel analisa plottingan dari pixel-pixel yang warnanya merah ini ada beberapa bagian yang hilang di sebelah kiri atas ini di pojok kiri. Bagian yang hilang ini menandakan bagian tersebut telah disisipkan oleh tulisan. Jadi bisa dilihat kan di atas tadi di sini tidak ada yang hilang. Namun setelah digunakan steganografi di sini ada yang hilang di bagian pixel yang warna merah. Oke, juga di pixel yang warnanya hijau di sini juga ada beberapa bagian yang hilang. Dan juga yang warnanya biru juga ada beberapa bagian yang hilang, yang menandakan
penyisipan dari teks menggunakan steganografi tersebut telah berhasil. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi pilot project kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.